Jumpa kembali di channel Mister Actuary bersama gue Wilman, di mana kita akan membahas soal-soal ujian aktuari dengan cepat dan tepat. Oke, kita lanjutkan pembahasan soal nomor 25. Misalkan X1 dan X2, nah berdistribusi binomial ya. Jadi dia ada jelas, dia ada kasih tahu ini binomial dan saling bebas. Saling bebas atau independen itu same thing ya, sama. Independen ya. Dengan parameter N1 sama dengan 7, P1 sama dengan 0,4. Jadi misalnya let's say kita ada binomial untuk apa nih? Untuk X1 itu ya. X1 di mana N-nya sama dengan 7, terus P-nya sama dengan 0,4 ya. Terus kemudian ada lagi yang binomial kedua, binom 3 ya. X2 N-nya sama dengan 8, P-nya kayaknya kalau kayak gini tinggal dipindahin aja ya, kayak gini kan. Kayaknya berapa? 0,4 ya. P-nya sama ya, 0,4 ya. P-nya sama 0,4. Tentukan distribusinya. Jadi dia mau tanya distribusinya di mana Y-nya sama dengan 15. Jadi ada apa? Y sama dengan 15 min X1 min X2. Jadi dia pengen tahu nanti binomial Y-nya itu jadinya N-nya berapa gitu. Terus P-nya itu berapa. Jadi penggabungan ya. Dengan distribusi dengan X1 dan X2 saling bebas ya. Oke, jadi kita cari ya. Cari dari distribusi ini. Oke. Kalau kita notasikan, pertama nih kita notasikan dulu jadi bentuk ekspektasi ya. Ketika jadi ekspektasi apa? 15 dikurang ekspektasi dari X1 min. Nah, kenapa saya bawa ke ekspektasi? Karena kalau saling binomi apa? Binomial saling bebas ya. Jadi kita bawa ke ekspektasi dulu ya. Kenapa ke ekspektasi? Karena ya untuk mencari ekspektasi dari suatu nilai yang distribusinya binomial itu rumusnya adalah n kali p gitu loh. Jadi kita bisa nih bawa ke menghitung ekspektasi nih. Jadi kita nanti dapat dari ekspektasi y-nya. Ya, nanti dari situ nanti kita bisa cari apa nih? Kita bisa cari nanti untuk eh, dis, apa untuk distribusi dari y-nya itu n-nya berapa, p-nya berapa ya dengan rumus ini. Ya, kira-kira pembahasannya itu memang soal-soal ujian aktuar ini makin makin kesini nih makin memang bervariatif ya di sini. Jadi jadi ibaratnya ini memang perlu untuk menghafal rumus dan terkaitannya apa nih dari suatu distribusi ini. Ya, jadi kita masukin aja ya. Ini kan 15. Terus kalau X1 berapa N kali P? Itu kan 7 dikali 0,4 ya. Terus dikurang berapa X2? 8 dikali 0,4. 15 dikurang 2,8 dikurang 3,2. Jadi dapat berapa nih? 6 ya, berarti sama dengan 9. Jadi
kita dapat E-nya 9. Jadi N dikali P sama dengan 9 ya. Nah, oke, terus kan kita kan cuma tahu N kali P, gimana kita kan nggak tahu nih NP-nya. N itu berapa, P itu berapa. Nah, berarti kita perlu satu persamaan lagi. Ya, yang kedua persamaannya kita bisa pakai untuk mencari var ya, var. Kalau var itu rumus dari binomial ini ada N kali P dikali Q. Ya. Dia tinggal dikali Q aja lagi. Ya, binomial ini sering keluar ya. Jadi kita rubah ke notasi var. Var dari Y. Berarti kan kalau persamaan tadi 15 min X1 min X2 ya. Berarti apa nih? Berarti 15 ya kan kalau ke var nih jadi 0 ya. Jadi 0. Jadi ini kalau minus jadi apa? Jadi kan jadi minus 1 kuadrat ya. Terus var X1. Tuh. Var X1 terus sama ya ini minus 1 kuadrat var dari X2 ya. Jadi kan min 1 ini kan 0 ya. 0 plus. Jadinya sebenarnya tinggal var dari X1 ditambah var X2. Ini sifat dari saling bebas ya. Jadi kita bisa bikin seperti ini. Oke, jadi ditambah gitu istilahnya. Ya tinggal dimasukin ditambahin. Jadi dengan sifat untuk varian, kalau variabel jadi 0 ya. Var X1 kita masukin ya NPQ ya, N kali P kali Q. Ya kan N7 kali 7 dikali kan 0,4 dikali Q-nya tinggal 1 kurang ya, 1 kurang 0,4 terus ditambah berapa tadi, 8 dikali 0,4 dikali 1 kurang 0,4 ya, kita dapat 7 dikali 0,4 dikali 0,6 ditambah 8 dikali 0,4 dikali 0,6 ya. Nanti kita dapat var-nya itu adalah 3,6. Oke. Jadi kita dapat dua persamaan ya. Jadi N kali P kali Q itu 3,6. Berarti kalau kita apa? Kita bagi aja gitu ya, N kali P per ini deh, NPQ per N kali P bagi 3,6 per 9 ya. Ini coret ya, dapat berarti berapa? Q-nya itu 0,4 ya. Kalau dapat Q-nya berarti untuk P-nya 1 dikurang 0,4. Berarti kita dapat P-nya itu 0,6 ya. Sini distribusi untuk P-nya adalah 0,6. Berarti kalau dapat 0,6 ya udah kita bisa cari kan untuk ini kan N kali P sama dengan 9 kan. Dimana N dikali 0,6 sama 9. Tinggal kan 9 dibagi 0,6 ya. Dapat hasil 15. Ini kita dapat 15. Jadi untuk distribusi yang baru adalah N-nya 15 dan untuk P-nya itu 0,6. Oke, demikian untuk penjelasan soal nomor 25. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Dukung selalu channel Mr. Actuary dengan like, subscribe, dan share channel ini. Thank you.